Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini tadi habis pelajaran apa sebelum masuk kelas Ibu? Sejarah. Oh, sejarah. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran Ibu, mari kita berdoa dulu ya. Boleh siapa yang memimpin doanya? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran kita belajar ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai dalam berdoa. Ya, terima kasih Chandra. Ini di absen dulu ya, kayaknya banyak yang nggak hadir ya kelas hari ini. Banyak Ibu. Oh, siapa aja yang nggak hadir? Ada sakit Ibu. Oh iya, lagi musim sakit ya. Iya. Lagi pada sakit. Ya udah, kita doain semoga rekan-rekan kita yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan. Amin. Ya amin. Karena tadi sebelum masuk kelas Ibu kalian udah ada kelas sebelumnya. Nah tadi ngapain aja sejarah? Presentasi pasti capek ya. Nah sekarang sebelum mulai ke pembelajaran Ibu, coba mari kita fokuskan dulu semuanya biar kita fokus untuk belajar fisika sama Ibu hari ini. Nah sekarang Ibu ada gamesnya itu tepuk tangan namanya. Jadi udah siap? Udah siap main games? Udah. Oke. Ya, jadi peraturannya itu kalau misalkan Ibu sebut pagi, kalian tepuk tangannya sekali. Kalau misalkan siang, berarti 2 kali tepuk. Kalau misalkan sore, berarti 3 kali. Nah, kalau misalkan malam, kalian nggak tepuk tangan. Paham? Paham. Mau coba dulu ya, latihan dulu ya, oke? Pagi. Gak boleh ngeremeh ya, Firza ya, semangat ya. Firza sakit. Oh, enggak. Lagi ini ya, capek ya. Oke. Oke, lanjutin ya. Coba kita cobain lagi. Pagi, siang. Bisa? Fokus. Lagi pagi, siang, malam. Ada yang belum fokus. Lagi sampai. Buka yang belum fokus ke depan itu. Ya nanti ya, nanti di akhir kita suruh ke depan, oke? Kita coba lagi. Tadi kan udah tahu ya cluenya, kalau misalkan pagi 1 kali tepuk, siang 2 kali tepuk, sore 3 kali tepuk, kalau malam 3 tepuk. Oke? Pagi. Yang bareng ya. Pagi. Sore. Ayo. Kerjain Udah cukup ya untuk memfokuskan kembali pikiran kalian tadi, siapa tahu masih ketinggalan di pelajaran sejarah. Nah sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran fisika bersama Ibu hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian ada yang udah pernah bepergian jauh naik bis atau naik motor jauh? Pernah. Tahu nggak ada ini? Sekarang ada berita yang lagi viral yang bis wisata yang dia itu terjun di ke Tegal Guci ya. Ya, jadi itu tuh kira-kira di mana sih tempatnya? Di Guci itu ada di Tegal Ibu. Oh, di tempat wisata ya? Ya, waktu itu aku main ke sana sama keluarga aku bareng-bareng. Kamu naik apa ke sana, Chandra? Alhamdulillah saya naik mobil Fortuner. Oh, alhamdulillah naik mobil. Kesana. Kamu berangkat dari mana? Aku berangkat dari daerah Cirebon. Oh, dari daerah Cirebon. Ya, terus dari Cirebon aku melipir dulu ke warung-warung oleh-oleh gitu Oke. keluarga. Ya. Nanti aku bikin ceritanya. Oke. Ibu mau nanya dong, Chandra, boleh? Boleh. Kira-kira pas kamu waktu itu berangkat sama keluarga dari Cirebon kan titiknya ke Tegal, itu menghabiskan berapa lama? Kisaran waktu itu karena mobil aku kencang ya, gue mobil Pajero kan maksudnya. Jadi terus ini jadi memakan waktu sekitar 4 jaman. 4 jaman. Emang biasanya berapa jam? Biasanya orang-orang ya 2 jam gitu, aku 3 jam. Karena kan maksudnya beli oleh-oleh dulu ya. Oke, nanti lanjutin lagi ya ceritanya Sal ya. Coba di sini ada yang pernah main ke Lembang? Aku Pernah? Chandra pernah ya?
dikirim di grup ya, di grup kalian, di grup kelas kita itu tentang dari jarak sekolah sampai ke Lembang di Dusun Bambu. Ayo Chandra dilihat. Ya Bu, ini Rodi Berapa ya? ada sinyal. Password. Jarak dari sini, dari sekolah kita ke Dusun Bambu yang di Lembang. Oh, sekolah kita ini ya 2 km. Kebetulan belum pada bayar SPP anaknya, jadi karena belum bayar. Udah ada berapa menit itu? 1 jam 18 menit 35 km. Oh, 35 km. Itu menggunakan kendaraan apa? Motor. Kalau mobil 1 jam 30 menit. Kalau jalan 7 jam. Nah, itu kenapa ya kira-kira bisa berbeda seperti itu? Coba. Karena mesti lebih kuat yang usia. Karena adanya perbedaan kecepatan di setiap pergerakannya Ibu. Oke. Karena perbedaan kecepatan, perbedaan waktu, jadi ngaruh juga ya itu. Iya. Perbedaan kecepatan, perbedaan jarak, jadi ngaruh juga kan ke waktu. Kayak tadi aku pakai mobil partener sama teman aku pakai mobil saya mobil apa? Oke gitu. Nah, jadi kira-kira apa aja nih? Tadi kan Ibu udah sebutin nih pengaruh faktor-faktor penyebab cepat atau lambatnya suatu kendaraan gitu. Jarak betul. Ada satu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang udah ada yang tahu belum dari clue-clue yang Ibu kasih? Mengarah kemana? Ada jarak, ada waktu, dan ada kecepatan. Gerak lurus apa? Berubah beraturan. Betul. Nah, sekarang hari ini kita akan memasuki pembelajaran mengenai gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai GLB dan GLBB. Sebelum ke pembelajaran GLB dan GLBB, Ibu ada pretest untuk mengukur seberapa jauh kalian sudah mengenal mengenai GLB dan GLBB. Mungkin kalian juga dari kalian sendiri tadi malam ada yang udah belajar atau misalkan masih ingat tuh dari materi SMP yang mengenai GLB dan GLBB. Coba itu Ibu udah kirim di grup untuk link pretestnya di Quizzes. Dikerjakan dulu ya. Coba dikerjakan 2 menit aja. Ini nggak berpengaruh ke nilai harian kalian kok. Sebuah mobil bergerak. Nggak usah nyantek ya, ini sebisanya kalian aja. Itu udah masuk. Oh, yang ini apa jawabannya? Itu kalau nggak salah yang hijau. Ini nggak perlu nyantek ya, kalian kerjain sebisanya. Ibu siapa yang dulu pertama? Nah, oke, karena kalian sudah melaksanakan pretest tadi, untuk gambaran awal kalian yang mengenai apa itu GLB dan GLBB, di sini Ibu akan menjelaskan ini HD atau kompetisi dasar yang Ibu ambil, yaitu HD 3.4 dari kelas 10, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas dan sebagainya. Dan tujuan pembelajarannya insya Allah akan kita capai pada hari ini dapat sambil dibaca, yaitu yang pertama, siswa dapat memformulasikan rumus persamaan gerak pada GLB, hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Yang kedua, siswa dapat memformulasikan persamaan kecepatan pada GLBB. Dan yang ketiga, siswa dapat memformulasikan perpindahan pada GLBB. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Number Hit Together atau NHT. Nah, ada yang udah tahu belum? Atau misalkan guru-guru sebelumnya ada yang udah pernah pakai model pembelajaran ini? Nggak tahu. Belum. Oke, jadi Ibu jelasin ya.
Nah, si mode pembelajaran Number Hit Together ini merupakan suatu mode pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya. Sehingga tidak ada pemisah antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok. Juga untuk saling memberi dan menerima antara satu sama lainnya. Nah, karena kemarin udah dibagi kelompok, ini duduknya udah berkelompok? Udah, ini kelompok 1 ya? Ini 3. Oke, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi Ibu jelasin dulu ya teknis dari mode pembelajaran NHT. Nanti Ibu kasih nomor, ini nomornya ada 1, 2, 3. Untuk kelompok nanti ketua kelompoknya ini ya, sweet ya. Pilih misalkan yang kelompoknya Elsa mau pilih warna apa, nanti yang menang nanti pilih ini ada warna pink dan ada warna biru. Itu kelompok kita. Enggak bisa. Oke, untuk ketua kelompoknya boleh maju dulu untuk sweet. Pilih nomor. Enggak mau lah, Firza. Yaudah, Firza aja sama Chandra. Firza Chandra kan ketua kelompok. Chandra sweet dulu aja. Chandra ketua kelompok Sweet sama Firza. So, sweet depan atau Ketua batuk. Ini gimana sih? Kertas ketik Gunting batu. batu kertas batu gunting. Oke, Ya, Chandra yang clean. itu yang pink. Kita yang Oke, ini menang. dipasang di jidat ya. Karena ini kan nama mode pembelajarannya Number Hit Together. Ini juga boleh dipasang di jidat. Kamu mau nomor berapa? Aku mah sekian satu. Pedenya. Gua di sini. Ayo dipasang dulu. Di mana? Di kepala. Bukan di kaki. Oke, ini tiap kelompoknya udah sama Ibu udah dikasih LKPD, setiap satu kelompok satu LKPD. Nah, di sana ada keterangannya. Untuk yang kegiatan yang pertama ada demonstrasi. Nanti kalau misalkan Ibu sebut nomor 1 misalkan ya, nah yang di kepalanya nomor 1 ke depan. Oke? Ingat-ingat nomor kalian nomor berapa? Nomor berapa? Coba lihat nomornya ya. Oke? Oke, untuk kegiatan yang pertama kita demonstrasi dengan orang-orang yang bernomor sama. Mau nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke. Nomor 1 siapa? Eza dan Chandra giniin jangan kelihatan. Oke, nomor yang depan sini. 17 Agustus ya aku ya. Oke, sekarang kalian gini. Sebelum kita demonstrasi apa kita berdoa. Enggak, udah tadi berdoa ya Chandra ya. Nanti Eza, ini untuk kelompok yang warna pink, kamu berjalan sampai garis ini kelihatan kan? Ya. Kalau Chandra lurus Chandra berjalan sampai sini. Jadi sini. Tapi dalam waktu 2 detik. Dikasih waktu. Mau ke Eza nggak boleh. Misalkan Eza kan karena Eza deket nih, jadi Eza mah 1 detik aja. Nggak boleh. Pokoknya Eza juga harus 2 detik. Tapi aja slow. Ya, gitu ya. Gimana caranya kalian sampai ke tempat itu 2 detik. Oke? Bu, pakai karet Bu ya. Oke. Dimulai ya. Siap? 1, 2, 3, 1. Oke, udah ya, 2 ya. Nah, teman-teman ada yang bisa nyimpulin nggak? Kenapa kalau misalkan Eza, kan Eza di sini nih. Berarti Eza karena jaraknya lebih dekat, tapi waktunya sama, berarti Eza kelihatannya kayak gimana? Lebih lambat. Kalau Chandra lebih cepat. Oke, lebih cepat. Boleh dituliskan di LKPD-nya. Disiapkan LKPD. Untuk Chandra dan Eza silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Bu, ininya udah gua ada. Nggak boleh. Nanti. Aku kayak pakai koyo. Aku Yuk, itu ya. Oke, udah diskusiin. Nah, untuk itu kan ada 3 kegiatan. Anak-anak mohon perhatiannya. LKPD-nya ada 3 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama tadi sudah dilaksanakan secara bersama-sama untuk demonstrasi. Kegiatan
kegiatan kedua dan ketiga itu ibu kirim linknya, karena itu ada animasi mobil berjalan dan mobil yang sedang balapan. Ibu kirim ke grup ya linknya. Untuk waktu diskusi kelompok sudah selesai. Nanti untuk sistematika presentasi yang kedepannya Ibu panggil nomornya ya. Siap-siap, oke? Siap-siap ya. Nanti harus berarti yang dipanggil nomornya ke depan tiap kelompok yang sama nomornya, paham? Ya. Oke. Nomor berapa ya? Nomor 2 Bu. Coba nomor 3. Oke. Dari kelompok pink dan kelompok biru untuk nomor 3 silakan ke depan. Ramen pink. Kayak Blackpink. Iya sih ini black. Jadi Blackpink. Kita ulang ya. Ada tisu. Silakan. Karena itu kan ada 4 pertanyaan. Annyeonghaseyo. Karena ada 4 pertanyaan, boleh dibagi misalkan yang kelompok pink nomor 1 dan 2, sisanya kelompok biru. Annyeonghaseyo. Jadi untuk nomor 1, setelah kita melakukan diskusi tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa semakin besar jarak, maka semakin besar kecepatannya, atau hubungan antara jarak dan kecepatan itu berbanding lurus. Kemudian untuk yang kedua, kami mendapat kesimpulan bahwa semakin besar waktu, maka jarak yang ditempuh itu semakin besar, berbanding lurus juga. Sama Ibu, tadi aku udah rangkum. Nah, baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bahwa pengaruh kecepatan terhadap waktu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan adalah berbanding terbalik. Semakin besar kecepatan, maka semakin kecil waktu yang diperlukan. Lalu yang keempat itu kesimpulan dari ketiga pertanyaan, bahwasanya yang pertama jarak dan kecepatan berbanding lurus, yang kedua waktu dan jarak berbanding lurus, kemudian kecepatan dan waktu berbanding terbalik. Oke, gimana? Sama jawabannya? Sama atau ada beda? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali. Terima kasih. Oke, karena kalian alhamdulillah tadi sudah mengisi LKPD dan sudah ada yang presentasi ke depan juga. Ini Ibu simpulkan lagi ya untuk memperkuat tadi hasil diskusi kalian. Nah, untuk hasil pengamatan kegiatan pertama yang demonstrasi itu bahwa semakin besar jarak juga semakin besar kecepatannya. Oke, untuk yang kedua, kegiatan yang kedua, semakin besar waktu maka semakin besar jarak, betul, semakin besar jaraknya berbanding lurus. Nah, untuk yang ketiga itu semakin besar kecepatan maka semakin kecil waktu yang diperlukan. Nah, ini hubungannya berbanding terbalik. Jadi jarak dan kecepatan itu berbanding lurus, waktu dan jarak berbanding lurus, dan kecepatan dan waktu berbanding terbalik. Oke, paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Tidak. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, untuk minggu depan tolong dipersiapkan untuk membaca mengenai formulasi rumus dari GLB dan GLBB, karena untuk pertemuan minggu depan kita akan latihan soal ya, mempersiapkan ujian tengah semester juga. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian dari Ibu untuk pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sudah merasa puas pada pembelajaran hari ini. Jadi kalian mau mencari lebih dalam lagi mengenai GLB dan GLBB.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.